Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Memanglah pantas peribahasa jodoh nggak kemana, garam di gunung, asam di laut, akhirnya ketemu juga di panci. Seperti pada kisah kali ini, yang mana kisah ini diawali dari suatu ketika Abu Jahil dan kedua temannya hendak melakukan suatu pengembaraan. Sebenarnya Abu Jahil sudah mengajak Abu Nawas untuk ikut serta bersamanya. Tapi karena Abu Nawas sedang mendapat tugas dari Baginda Raja, ia pun terpaksa tidak jadi ikut. Dan singkat cerita, berangkatlah Abu Jahil dan kedua temannya melakukan sebuah pengembaraan itu. Setelah menempuh perjalanan yang cukup lumayan jauh, sampailah mereka berdua di sebuah negeri, di mana negeri tersebut ternyata dipimpin oleh raja yang bengis. Bahkan baru saja memasuki gerbang kota, tiba-tiba beberapa prajurit menangkapnya. "Siapa kalian? Dari mana kalian?" tanya sang prajurit. "Kami dari negeri Baghdad, Tuan," jawab Abu Jahil dan dua temannya. Begitu mengetahui bukan penduduk asli, mereka langsung diseret ke istana untuk dihadapkan kepada rajanya. "Oh, jadi kalian dari negeri Baghdad. Untuk apa kalian datang kemari? Atau jangan-jangan kalian ini mata-mata?" bentak sang raja. "Ampun Tuan Raja, kami hanyalah rakyat biasa," jawab Abu Jahil. Awalnya sang raja tak percaya begitu saja, tapi setelah menginterogasinya cukup lama, akhirnya sang raja mempercayainya. "Baiklah, karena kalian adalah seorang tamu, maka kami akan melayani kalian. Kalian dipersilahkan menginap di sini selama 3 hari. Tapi sebelumnya kalian harus menjalani aturan yang akan aku berikan," kata sang raja. "Aturan? Aturan apa Tuan Raja?" tanya mereka. "Kalian akan memasuki gudang melalui pintu depan dan keluar melalui pintu belakang. Nah, di dalam gudang itu banyak terdapat tikus. Jika ada yang sampai menginjaknya, maka selama menginap di sini akan ditempatkan di kamar yang kotor dan akan dilayani oleh wanita jelek dan jorok. Tapi kalau berhasil tidak menginjak tikus sama sekali, akan ditempatkan di kamar yang megah dan wangi dan akan dilayani oleh wanita yang cantik," jelas sang raja. Abu Jahil dan kedua kawannya pun setuju. Kemudian kawan Abu Jahil yang pertama mulai melakukan tugasnya. Saat ia memasuki gudang, nasib sial dialaminya. Ia menginjak tikus sampai mati. Walhasil kawan Abu Jahil yang pertama ini ditempatkan di kamar yang kotor dan ditemani oleh wanita yang jelek dan jorok. Begitu pula dengan kawan Abu Jahil yang kedua. Ia melakukan sebuah kesalahan karena ia menginjak salah satu tikus yang ada di dalam gudang. Akibatnya ia pun ditempatkan di kamar kotor dan ditemani wanita jelek dan jorok. Kini giliran Abu Jahil untuk memasuki gudang. Dengan sangat hati-hati ia memperhatikan setiap langkahnya. Dan ketika sampai keluar melalui pintu belakang, tak ada satupun tikus yang diinjaknya. Abu Jahil pun merasa sangat bahagia. Kemudian ia diantar menuju kamar yang megah dan wangi. Di situ Abu Jahil juga melihat seorang wanita cantik yang siap menemaninya. Abu Jahil lalu menghampirinya. "Mimpi apa aku semalam sampai bisa ditemani wanita secantik kamu?" kata Abu Jahil penuh kegirangan. Wanita itu membalas, "Aku tidak tahu tentangmu, tapi hari ini adalah hari yang paling sial buatku." Abu Jahil pun terkejut dan bertanya, "Loh, memang apa yang membuatmu sial?" Wanita cantik itu kembali membalas, "Kesialanku ini karena aku telah menginjak seekor tikus." Spontan Abu Jahil mengernyitkan dahinya, seolah tak percaya dengan apa yang ia barusan dengar. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Abu Nawas sedang duduk-duduk bersantai menikmati secangkir teh di teras rumahnya.
Tidak lama kemudian lewatlah serombongan prajurit kerajaan dengan seorang komandannya. Melihat Abu Nawas yang sedang duduk bersantai, sang komandan pun berhenti bermaksud menemui Abu Nawas untuk menanyakan sesuatu. "Wahai tuan, apakah di sini ada tempat untuk bersenang-senang?" Komandan itu rupanya tidak mengetahui bahwa yang ditanya adalah Abu Nawas, orang yang cukup terkenal karena kecerdasannya dan kedekatannya dengan baginda raja, dan sekaligus menjadi penasehat kerajaan. "Oh, pasti ada komandan, di sebelah sana," jawab Abu Nawas. "Coba tunjukkan, bagaimana aku untuk bisa sampai ke sana?" tanya salah seorang prajurit dengan nada tinggi dan tidak menghargai. "Kalian pergilah ke arah sana, terus lurus, nggak usah belok-belok. Nah, nanti di sana kalian akan menemui tempat untuk bersenang-senang," jawab Abu Nawas. Rombongan tentara kerajaan itu akhirnya pergi tanpa mengucapkan terima kasih ataupun permisi menuju tempat yang sudah ditunjukkan oleh Abu Nawas. Setelah beberapa saat, kagetlah mereka semua, karena tempat yang mereka temukan bukanlah tempat untuk bersenang-senang, melainkan sebuah komplek kuburan yang sangat luas. Hal ini tentu saja membuat para tentara marah karena merasa telah dipermainkan oleh Abu Nawas. Mereka pun kembali ke tempat Abu Nawas dan menemuinya. "Woi tuan, berani sekali kau membohongi kami," tanya sang komandan dengan geram. "Memangnya siapa kamu ini? Berani sekali membohongi kami," sahut seorang prajurit lainnya. "Aku ini hanya seorang abdi," jawab Abu Nawas. Komandan dan para prajurit tambah geram dan marah. "Prajurit, tangkap dia," perintah komandan. "Kamu akan aku bawa ke panglima kami untuk diberi hukuman atas perbuatan bohongmu," kata sang komandan. Abu Nawas pun ditangkap dan dihadapkan ke panglima mereka. "Wahai panglima, kami telah menangkap seorang pembohong yang berani membohongi pasukan kerajaan," kata sang komandan. "Lancang benar si tuan ini, sudah berani berbohong pada pasukan kerajaan," lanjut si komandan. Mengetahui orang yang dihadapkan adalah Abu Nawas, sang panglima bersikap biasa saja. Malah ia bahkan memerintahkan kepada prajurit untuk melepaskan borgol yang ada pada tangan Abu Nawas. Komandan dan para prajurit terkejut dan sangat heran. Ada apa gerangan ini? Setelah itu panglima pun mendekati Abu Nawas dan berkata, "Tuan Abu, maafkanlah perbuatan anak buahku di sini. Ini semua karena ketidaktahuan mereka," kata sang panglima dengan sangat lembut. Mereka berdua memang sudah saling mengenal satu sama lain karena seringkali bertemu ketika baginda raja mengundang Abu Nawas ke istana. Betapa terkejutnya sang komandan dan para prajurit mendengar permintaan maaf panglimanya. Perasaan sombong dan congkak yang tadi menyelimuti mereka seketika berubah menjadi rasa takut. "Apa yang mereka sangkakan kepadamu, Tuan Abu?" tanya sang panglima. "Begini panglima, awalnya mereka itu memintaku untuk menunjukkan tempat bersenang-senang. Ya tentu saja aku tunjukkan kuburan, karena kuburan kan adalah tempat yang lebih baik bagi orang-orang yang taat kepada Allah SWT. Di sana mereka juga mendapatkan hidangan, terbebas dari fitnah, kejahatan manusia dan makhluk lainnya. Bukankah semua itu adalah kesenangan bagi kita?" jawab Abu Nawas dengan tenangnya. Sang komandan pun segera mendekati Abu Nawas dan berkata, "Maafkan hamba Tuan Abu. Andai saja aku sudah tahu sebelumnya bahwa Tuan adalah Abu Nawas, tentu kami tidak akan berani membawa Tuan ke hadapan panglima," kata sang komandan. "Wahai komandan, bukankah aku berkata benar? Aku ini memanglah seorang abdi. Dan setiap orang adalah abdi Allah SWT, termasuk kalian semuanya ini. Nah, oleh sebab itu, bersikaplah sopan pada setiap orang yang kamu temui, tanpa harus membeda-bedakan," kata Abu Nawas. "Anda benar Tuan," jawab sang komandan dengan pasrah. Komandan dan para prajurit yang telah menangkap Abu Nawas pun merasa malu. Sebagai permohonan maaf, mereka kembali mengantar Abu Nawas pulang ke rumahnya.
Kisah selanjutnya. Abu Nawas terkenal sebagai sosok yang cerdas tapi lucu. Kepribadiannya itu pun tersebar ke seluruh penjuru negeri, sehingga santri-santrinya pun kian bertambah. Sayangnya tidak semua santri sepaham dengan gurunya itu. Suatu hari salah seorang santri tampak mengeluh dan menyampaikan pendapatnya secara kritis. Mengkritik bahwa spiritualitas Abu Nawas perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Menanggapi kritikan santrinya itu, Abu Nawas hanya tertawa. Santri yang lainnya pun ikut tertawa lepas melihat kekonyolan gurunya tersebut. Kemudian Abu Nawas mendadak diam. Seketika suasana menjadi hening. Abu Nawas menarik nafas dalam-dalam. Kemudian dengan hati-hati ia menceritakan kisah seorang santri yang bertanya kepada penjual buku. Memangnya tidak ada buku anatomi yang lebih baru? Buku-buku di sini sudah berumur 10 tahun, bahkan lebih, protes santri tersebut. Penjual buku lalu menjawab, "Dengarlah nak, tidak ada penambahan tulang apapun dalam tubuh manusia selama 10 tahun terakhir ini. Nah demikian juga, tidak ada penambahan apapun dalam kodrat manusia selama 10.000 tahun terakhir," kata si penjual buku. Mendengar cerita Abu Nawas, semua santri tampak berdiam. Suasana pun masih hening. Kemudian hal lainnya yang membuat santri Abu Nawas protes, karena seringnya sang guru membuat lelucon setiap kali ia mengajar. Hampir selalu ada gelak tawa. Hal itu rupanya juga mengganggu sebagian santri yang sangat ingin serius tentang spiritualitas dan diri mereka. "Guru ini seperti badut," kata salah seorang santri. "Oh tidak, kamu itu salah tangkap. Seorang badut kan membuat kamu menertawainya. Kalau seorang guru membuat kamu menertawai diri sendiri," ucap santri lainnya yang menyanggah. Abu Nawas yang mendengar dialog antara santrinya hanya tersenyum. Ia sama sekali tidak merasa terganggu dengan kelakuan santri-santrinya itu. "Ya sudah, begini anak-anakku. Ada hal yang perlu kalian pahami. Apakah sesuatu menjadi sungguh-sungguh benar jika tidak ada seorang pun yang menertawakannya?" Tugas Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Suatu ketika, kawan-kawan Abu Nawas yang sering berkumpul di warung tanpa sebab ditangkap oleh beberapa pengawal istana. Kawan Abu Nawas yang berjumlah 10 orang dibawa ke istana untuk diadili. Ketika di hadapan Baginda Raja, komandan pengawal istana memberitahu bahwa anak buahnya mendapati beberapa botol bekas minuman keras di tempat yang biasa kawan-kawan Abu Nawas berkumpul. Botol-botol itu dijadikan sebagai bukti bahwa mereka telah mabuk-mabukan pada hari sebelumnya. Kawan-kawan Abu Nawas pun membantah tuduhan tersebut. Tapi karena mereka tidak bisa membuktikan bantahannya, mereka akhirnya dimasukkan ke dalam penjara. Sementara itu, Abu Nawas yang mendengar hal ini langsung menemui Baginda Raja untuk meminta pembebasan 10 kawannya. "Hukum harus ditegakkan Abu Nawas. Para pengawalku menemukan bukti yang kuat. Kalau kawan-kawanmu bisa membuktikan bahwa mereka tidak bersalah, tentu saja aku akan membebaskannya," kata Baginda Raja. Saat itu Abu Nawas tidak bisa berbuat banyak. Namun ia yakin kalau 10 kawannya itu tidak bersalah. Beberapa hari kemudian, Baginda Raja kedatangan tamu seorang penguasa dari negeri seberang bersama beberapa pengawalnya. Setelah berdiskusi serius membahas tentang kerjasama, mereka pun ngobrol ringan dengan diiringi hidangan. Di saat itulah sang penguasa negeri seberang menantang Baginda Raja dengan sebuah permainan. Rupanya sang penguasa suka sekali bermain tebak-tebakan yang membutuhkan pemikiran cerdas. Tantangan ini disambut baik oleh Baginda Raja.
mengingat Baginda Raja juga suka dengan permainan tersebut. Tapi Paduka Yang Mulia, rasanya permainan ini kurang menarik bila tidak ada taruhannya, kata si penguasa. Oke, aku setuju, balas Baginda Raja. Maka dimulailah permainan tebak-tebakan. Saat Baginda Raja dipersilakan memberikan pertanyaan pertama, ia mengatakan kepada penguasa negeri seberang itu bahwa jika si penguasa tidak bisa menjawab pertanyaannya, maka si penguasa harus memberikan separuh kerajaannya. Ternyata gertakan Baginda Raja tidak membuat si penguasa gentar, apalagi sampai nyalinya menjadi ciut. Dan benar saja, pertanyaan tebakan yang diajukan Baginda Raja dengan mudahnya dijawab oleh penguasa negeri seberang itu. Hal ini dikarenakan sang penguasa terkenal cerdas dan berwawasan luas. Dan sekarang tibalah giliran Baginda Raja yang harus menjawab tebakan dari sang penguasa. Nah, kalau Paduka tidak bisa menebak pertanyaan saya, kuda kesayangan Paduka akan menjadi milik saya, kata si penguasa. Baginda Raja pun menyanggupinya, tapi dengan syarat bahwa jika ia tidak bisa menjawab, ia boleh minta bantuan kepada para menterinya. Oh, silakan Paduka. Paduka boleh minta bantuan kepada siapa saja. Nah, pertanyaannya begini Paduka. Aku mempunyai seekor kambing, seekor serigala, dan seikat rumput. Aku ingin menyeberangkan mereka satu persatu dari sebuah tepi sungai ke tepi lainnya. Maka apa yang harus aku lakukan supaya kambing tidak memakan rumput dan serigala juga tidak memakan kambing? Tanya penguasa negeri seberang. Baginda Raja mulai berpikir. Pertama, aku akan membawa kambing ke tepian dan membiarkan serigala bersama rumput. Tentu serigala tidak akan makan rumput kan? Kata Baginda Raja dengan penuh percaya diri. Tapi tiba-tiba Baginda Raja terdiam, berpikir dalam. Karena langkah kedua akan sangat membingungkan. Kalau yang aku bawa dulu adalah rumput, lalu diletakkan bersama kambing, nanti saat aku mengambil serigala, pasti kambing akan memakan rumputnya. Sedangkan kalau yang aku bawa dulu adalah serigala, lalu diletakkan bersama kambing, nanti saat aku mengambil rumput, pasti serigala akan memakan kambing, pikir Baginda Raja. Setelah sekian lama berpikir, Baginda Raja tak kunjung menemukan jawaban. Lantas Baginda Raja meminta bantuan kepada para menterinya, tapi tak ada satupun dari mereka yang bisa memecahkan teka-teki tersebut. Akhirnya Baginda Raja pun pasrah. Ia harus rela akan kehilangan kuda kesayangan yang sangat dicintainya. Antara sedih dan kecewa bercampur menjadi satu. Bagaimana Paduka Raja? Apakah Paduka bisa menjawabnya? Tanya penguasa negeri seberang. Sejenak Baginda Raja terdiam sambil menghela nafas. Tiba-tiba terlintas di benaknya sosok Abu Nawas. Seolah menemukan secercah harapan, Baginda Raja kemudian berkata, "Tunggu dulu, aku belum menyerah. Aku akan meminta bantuan kepada salah satu rakyatku." Sang penguasa negeri seberang itu pun mempersilahkannya. Maka dengan segera Baginda Raja menyuruh beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Dan singkat cerita, datanglah Abu Nawas ke istana menghadap Baginda Raja. Kehadiran Abu Nawas langsung disambut senyum kebahagiaan oleh Baginda Raja. "Abu Nawas, aku butuh bantuanmu untuk menjawab sebuah tebakan. Kalau kamu bisa, aku akan memberimu uang 1000 dinar. Gimana?" kata Baginda Raja. Abu Nawas pun kaget mendengarnya, karena hadiah uang yang ditawarkan itu sangatlah besar. "Memangnya tebakan apa yang hendak Paduka tanyakan?" tanya Abu Nawas. "Tebakannya bukan dariku Abu Nawas, tapi dari tamuku, Raja penguasa negeri seberang itu," balas Baginda Raja. "Oh begitu, tapi saya tidak menginginkan hadiah 1000 dinar Paduka," balas Abu Nawas. "Lalu apa yang kau inginkan?" tanya Baginda Raja heran. "Begini Paduka, kalau saya bisa menjawab tebakan dengan tepat, saya minta 10 kawan saya yang tempo hari di penjara supaya dibebaskan," pinta Abu Nawas. "Oke, baiklah, saya akan penuhi permintaanmu," kata Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas meminta kepada penguasa negeri seberang itu untuk mengulang kembali pertanyaan tebakannya. Begini pertanyaannya. "Aku mempunyai seekor kambing, seekor serigala, dan seikat rumput.
Aku ingin menyeberangkan mereka satu persatu dari sebuah tepi sungai ke tepi lainnya. Maka apa yang harus aku lakukan supaya kambing tidak makan rumput dan serigala juga tidak makan kambing?" Dengan penuh percaya diri, Abu Nawas pun menjawabnya, "Pertama, bawalah kambing ke tepian dan biarkan serigala bersama rumput. Kedua, bawalah rumput ke tepian dan letakkan bersama kambing. Tapi saat akan mengambil serigala, bawalah serta kambingnya supaya rumputnya tidak dimakan. Setelah sampai di tempat serigala, letakkan kambing di situ dan ambil serigalanya. Lalu bawalah serigala ke tepian dan letakkan bersama rumput. Kemudian bawa kambingnya dan letakkan di tepian bersama serigala dan rumput. Dengan begitu, Tuan telah berhasil menyeberangkan mereka tanpa ada yang dimakan," jelas Abu Nawas. Penguasa negeri seberang itu tercengang mendengar jawaban dari Abu Nawas. Ia sangat memuji kecerdasannya. Begitu pula dengan Baginda Raja. Ia sangat berterima kasih kepada Abu Nawas karena tak jadi kehilangan kuda kesayangannya. Untuk menepati janjinya, Baginda Raja membebaskan 10 kawan Abu Nawas dan bahkan memberikan hadiah sejumlah uang kepada Abu Nawas.